kalau secara fisik bisa jelas ya, lokal fisiknya ada batasnya. Misalnya kalau sorghum ya bukan lokal Jakarta gitu, kalau sagu juga bukan lokal Jogja. Setahu saya sagu tidak ada di Jogja, makanya tadi kalau apa namanya nah yang kedua, lokal menurut saya bisa ditelusuri asal usulnya gitu. Nah mungkin juga buat teman-teman Parara juga nantinya ke depan tidak hanya komunitas Parara saja yang bisa ikut dirasakan. Nah berikutnya kalau melihat dari Mbak Ete terus Mas Bayu tadi memang tipikal apa namanya program dari LSM ya. Saya sangat kerasa sekali bahwa karena saya dulu di LSM, saya dulu di KRKP Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dari tahun 2002 gitu. Nah, karena mencoba membuat otokritik sendiri dengan KRKP sehingga dan KRKP yang membuat Martani, terus kami mengelola Martani itu. Idenya dulu Martani ingin seperti Parara itu, bagaimana menjualkan produknya petani, marknya petani gitu. Dari mana mulainya ini ya? Jadi misalnya yang tipikal sekali LSM itu ketika membuat program kelihatan dengan bahasa yang indah, canggih gitu ya, dan apa namanya, misalnya kayak fair trade, terus macam-macam apa sih sebenarnya itu gitu. Nah menurut saya pada satu titik perlu tidak mempunyai beban yang terlalu banyak gitu ketika misalkan mau memasarkan gitu. Tidak perlu dulu dengan soal ini nanti cocok nggak dengan fair trade ya. Jadi kemudian ingin membangun sustainable segala macam gitu. Pengalaman saya kemudian fokusnya kepada pencapaian output atau goal gitu. Kadang-kadang tidak menikmati proses. Nah, dulu waktu saya di LSM kan sering ngomong ke petani, ayo tanam yang baik, tapi saya nggak pernah melakukan. Nah, ketika kami fokus di Martani, kami mencoba melakukan tadi apa yang diomongkan gitu. Jadi apa namanya, buat seperti Mas Bayu tadi, ketika bisa tinggal di Pulau Semanu Lama, akan juga bisa merasakan sebenarnya sorghum gitu. Bisa nggak Mas Banu makan sorghum sehari 3 kali gitu, tidak makan berat. Sebelum bisa, jangan mengharapkan orang lain akan melakukan hal yang sama gitu. Nah itu bedanya ketika apa namanya ngomong melakukan advokasi kampanye, kita sendiri enggak gitu. Seperti itu. Nah mungkin juga apa namanya perlu lebih banyak membaca literatur gitu ya, karena apa, kami di KRKP dulu melakukan praktek budidaya sorghum 3 tahun dari 2011 sampai 2013. Nah kesimpulan kami memang sorghum itu tanaman pangan yang tahan sekali terhadap iklim ekstrim seperti di NTT. Kami nyoba di TTU, TTS, di Kupang, di Sumba, di Flores Timur, dia bisa ditanam tanpa kita siram dan tanpa dipupuk. Jadi memang itu yang maksud saya, secara ekologi dia udah lokal gitu. Nah lagi-lagi ketika misalkan mau berbasis ekologi, sibuk memikirkan ini ekologi apa, tapi kemudian apa namanya beban tadi loh, identitas ya. Jadi kalau bisa mencoba apa menggali di situ dan membaca. Nah sayangnya memang apa namanya bentuk transfer pengetahuan kayak gitu tidak berjalan mulus ya. Jadi mungkin teman-teman juga kesulitan juga mencari literatur atau praktek sebelumnya tentang sorghum gitu. Dulu kami memang mencoba menanam sorghum dan jagung gitu. Kebetulan yang 2 jenis ini yang memang tahan terhadap iklim di NTT. Yang kedua, dari dulu dia
sudah dikonsumsi, cuma hampir di seluruh Indonesia kemudian orang menjadi makan beras. Kenapa? Karena beras paling enak lah kalau karbohidrat ya. Dan kemudian ketika beras ada ditanam di Flores, misalkan di Manggarai dan di Padangbae, apakah itu kemudian menjadi pangan lokal gitu? Nah itu tadi pertanyaan ke kita semua, apa yang dimaksud dengan pangan lokal? Nah ada satu istilah juga yang mungkin misalkan kenapa sih harus dipaksakan menuliskan beras sorghum gitu. Jadi dalam pikiran kita itu udah beras gitu. Sehingga sorghum pun perlu dilabeli beras sorghum. Jagung juga ada beras sorghum gitu. Atau kalau jualan kita bilang nasi jagung atau nasi sorghum. Nah nasi kan sebenarnya identik anunya dengan beras gitu ya. Nah ini PR bersama. Saya juga belum nemu istilah yang tepat, misalnya bilang sorghum yang bisa langsung dimasak seperti halnya beras itu. Kemudian terkait dengan pasar gitu, kalau Mas tadi bilang bahwa dominasi pasar gitu. Nah betul, pasar memang begitu karakternya. Kalau teman-teman mencoba memasarkan dengan cara yang sama, lah ya itu mengamini dominasi pasar itu dan kemudian ikut terlibat di situ. Nah upaya yang dilakukan oleh Marara menurut saya upaya yang baik ketika membuat pasar alternatif, ketika memang diperlukan untuk memasarkan di tingkat nasional gitu, atau mungkin ekspor. Saran saya sebenarnya, apalagi tadi yang Mbak Eke bilang bahwa ketika mau coba memasarkan, oh ternyata laris, produknya nggak ada. Nah ini bagian dari perlu menyesuaikan dengan kapasitas gitu. Ukuran sukses pasar menurut saya ketika pangan itu atau produk yang kita buat bisa dikonsumsi oleh tetangga kita gitu. Jadi kalau teman-teman dari Semanu indikator kesuksesan yang saya sarankan adalah jika semua rumah di tetangga di Semanu bisa mengkonsumsi dan membeli sorghum dari Semanu, itu ukuran sukses. Bukan karena sorghum Semanu sudah dijualkan oleh Marara gitu misalnya, bahwa itu sudah bagus gitu. Tapi kita bikin kan karena kita anggap sorghum itu bagus, pangan lokal, ya buat kita dulu lah, buat tetangga dan yang dekat gitu. Nah seringkali kita kalau dari sisi bisnis ya, menurut saya uangnya rasanya sama itu, uangnya yang datang dari tetangga, uang yang datang dari orang Jakarta, apalagi orang yang ekspor, rasanya sama gitu. Ketika kita dapat uangnya itu dari sisi bisnisnya. Nah, jadi menurut saya ketika kita mau ke lokal, prosesnya juga pelan-pelan aja gitu, dari kita mungkin kalau kita membuat kampanye di Pulau Semanu, di Kupang, tidak kelihatan heboh, tidak diliput media dan seterusnya. Itu lagi-lagi dipikirkan dari LSM itu kan ada program gitu ya. Nah kalau misalnya pemerintah tadi dibilang salah satu kendalanya pemerintah belum terlalu banyak, udahlah nggak usah mikirin pemerintah, kerjakan aja yang kita bisa gitu. Memang ada beberapa juga yang kayak sekarang, nggak tahu nih ada teman-teman KRKP yang ikut di forum ini enggak, kenapa KRKP sekarang malah mau bikin platform petang beras. Saya sebagai orang yang masih KRKP terus mengkritik itu gitu. KRKP mestinya bisa kampanye yang banyak, bukan beras. Nah artinya bukan hanya pemerintah, kadang-kadang teman-teman di LSM sendiri bahkan mungkin donor. Jadi
kita juga bisa sama-sama menangkan ke donor. Udahlah, nggak usah ngomongin beras gitu, orang yang beras nggak usah dibantu, itu juga bisa dari bagian yang ini. Nah, kalau yang berikutnya lokal dan menawan. Nah, bagian menawan ini juga nggak terlalu jelas sebenarnya apa yang dimaksud menawan. Mungkin nanti Mbak Ati juga bisa menjelaskan. Kalau konteks menawannya misalkan sesuai dengan lidah orang kota, kemudian kayak kemasan sakit dan seterusnya. Menurut saya yang bagian-bagian ini jadi PR-nya Parara lah, jadi bebannya Parara. Jadi teman-teman yang mengerjakan, memproduksi itu, produksi aja dengan baik gitu. Nanti yang membuat indah, membuat izin segala macam biar Parara. Nah, menurut saya itu tugas. Kalau kami dengan telang gitu ya. Nah, satu lagi tadi kayak misalkan standar sorghum belum ada. Kenapa kita harus nyontek internasional? Bikinlah. Justru kesempatan ketika belum ada. Lagi-lagi dalam mindset kita nggak lokal gitu. Kita udah berjajah lalu terus, apalagi anak muda, sayang sekali gitu. Semangat sampean sebagai anak muda untuk mau itu udah bagus, tapi ketika sorghum belum ada standarnya, bikin, nggak ada yang melarang gitu. Kami pernah mendeklar hari pecel sedunia. Nah, nggak apa-apa kan, kalau kami suka pecel gitu misalnya, orang nggak ada yang mengakui, nggak apa-apa, mending kita bikin telang gitu. Kami yang pertama namanya telang. Kalau contohnya ya, telang itu kami membuat telang punya nilai itu baru tahun 2013. Karena belum ada, itu kesempatan justru. Kalau ngomong sorghum belum dikenal, sorghum jauh lebih sudah dikenal dibanding telang gitu. Telang itu baru kami kenalkan dan kami jual tahun 2013. Dan itu pertama di Indonesia. Nah, jadi kami yang membuat sendiri standarnya, bagaimana telang yang baik gitu. Karena orang lain belum ada. Jadi saran saya kayak gitu, bikin aja standar sorghum, gak usah nyontek-nyontek internasional gitu. Itu maksud saya semangat mudanya dibangkitkan lokal itu ya, kita mampu gitu, mampu sendiri.